Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. La ilaha illallah. La mawjuda illallah. La ilaha illallah. La ma'buda illallah. La ilaha illallah. La matlub illallah. La ilaha illallah. La maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna 'alallah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilaihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Khusus kang ahli kubur mukminin mukminat muslimin muslimat min masyriqi ila maghribi wa bariyah khususan abana wa umatana wa jadadana wa jaddatana wa masyayikhana wa masyayikhana wa asatidatana bapak wa satidatana wa liman istama'na hahuna bisababi wali ajli wa ampuanhum wa gfir lahum warhamhum wa adkhilhumul jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Barangkali ada yang sakit keluarga kita, tetangga, mukminin mukminat, muslimin muslimat, kita doakan semoga lekas disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabban nasi azibil basa ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan ajilan la yughadiru saqaman. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma yajidu wa yuhadir. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma stajib, Allahumma stajib. Semoga kita diberi kekuatan iman Islam, sehat lahir batin,
berkah rizki, berkah usia, berkah rumah tangga, berkah usaha, berkah pala putra. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita lanjutkan bahasannya. Sebelumnya kita baca dulu matannya apa ya. Kita berulang-ulang terus matannya sampai selesai syarahnya. Ya minimal hafal matannya gitu Pak, karena sapinah teh gitu ya. Kan sarah nama kadang-kadangnya gitu teh ya. Gitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, satu pasal. Fi bayani, pada bab yang menjelaskan syurutu, syarat-syarat sihatis sholati, sahnya sholat. Jadi kita berbicara tentang syarat-syarat sahnya sholat. Ini sebetulnya sudah selesai dibahas dengan syarahnya. Syurutus sholati, syarat-syarat sholat samaniyatun, ada 8. Toharatul hadasaini, suci dari 2 hadas. Wa toharatu, dan suci anin najasati, dari najis, bisaubi, pada pakaian. Wal badani, dan badan. Wal makani, dan tempat. Wasatrul aurati, dan menutup aurat. Wastiqbalul kiblati, dan menghadap kiblat. Waduhulul wakti, dan telah masuk waktu. Wal ilmu, dan mengetahui bifardiyatiha, akan keparduannya. Walayyatakida, dan tidak meyakini fardon fardu min furudiha, dari fardunya salat, sunnatan menjadi sunat. Wajtinabul mubtilati, dan menjauhi hal-hal yang membatalkan salat. Jadi ada 8 syarat sahnya sholat. Jika yang 8 ini tidak terpenuhi, ya tidak sah sholatnya. Al-ahdasu, hadas-hadas, isnani, ada 2, asgoru, 1 hadas asgor, wa akbaru, dan kedua hadas akbar. Jadi hadas itu ada 2, 1 hadas asgor, yang kedua hadas akbar. Fal asgoru, adapun hadas asgor, ma'aujabal wudu'a, perkara yang mewajibkan wudu. Wal akbaru, dan hadas akbar, ma'aujabal gusla, perkara yang mewajibkan mandi. Hadas asgor, perkara yang mewajibkan wudu, sedangkan hadas akbar itu perkara yang mewajibkan mandi. Al auratu, aurat-aurat, arbaun, ada 4. Auratur rajuli mutlaqan, aurat rajuli mutlaqan, mutlak. Wal amati, dan amat bis sholati, dalam sholat, ma baina surrati, antara apa-apa, antara pusar, war rukbati, dan lutut. Wa auratul hurrati, dan auratnya hurrat. Hurrat itu budak merdeka, kalau amat budak perempuan budak. Itu. Jadi kalau hurrah itu merdeka, kalau amat budak, tapi perempuan, maksudnya budak perempuan, budak perempuan. Hurrah itu artinya orang yang merdeka kalau hurrah ya. Bisolati, dalam sholat, jami'u badaniha, seluruh badannya, ma siwal waji wal kafaini, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Wa auratul hurrati, dan aurat hurrat. Wal amati, dan amat, indal ajanib, di pandangan yang lain atau bagi orang asing. Jami'ul badani, seluruh badan. Wa inda maharimiha, dan di depan maharimiha, di pinggir atau di samping maharimiha, mahramnya. Wanisai, dan perempuan, ma baina surrati, apa-apa antara surah, warukbati, dan lutut. Nah itu matanya. Kita lanjutkan sekarang, masuk ke tanbih. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannif wa muallif rahimahullahu, nafa'ana bihi fid darain. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Al ahdasu isnani, hadas-hadas isnani itu ada 2.
Al-awalu pertama asgoru, yaitu hadas asgor, wasani dan kedua hadas akbar. Biidkhalil jinabati, mengklasifikasikan, memasukkan jinabat fil akbari pada hadas akbar. Jadi hadas itu terbagi dua, satu hadas asghar, yang kedua hadas akbar. Fal asgharu, adapun hadas asghar ma'aujabal wudu'a, perkara yang mewajibkan wudu. Jadi jika seseorang menanggung hadas, artinya dia memiliki hadas. Memiliki hadas itu satu, tatkala keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Jadi jika dia dalam keadaan suci, kemudian keluar sesuatu dari dua lubang, yaitu kubul dan dubur, maka dia telah berhadas. Itu pertama. Kedua, itu Pak, kalau bertemu antara dua kulit laki-laki dan perempuan, jika dia punya wudu, kemudian bertemu antara dua kulit laki-laki dan perempuan, keduanya bukan mahram, artinya asing, keduanya besar, tidak yang satu besar, yang satu kecil, maka dia telah berhadas, maka batal wudunya. Gitu. Kemudian yang ketiga, jika tidur tidak menetap pada tempat duduknya. Dia punya wudu, lantas dia tidur tidak menetap pada tempat duduknya, maka batal wudunya, kecuali tidurnya para nabi. Nah, jadi ada kekhususan, Pak. Tidurnya para nabi, meskipun posisinya berubah dari tempat duduknya, itu tidak membatalkan wudu. Gitu. Khusus nih, spesial bagi para anbiya. Gitu, Pak. Nah, yang tidur posisinya tidak berubah dalam tempat duduknya. Ya, kalau berubah dari tempat duduknya, artinya ada tumaninah, batal. Berarti dia hadas, maka mewajibkan dia untuk bersuci terlebih dahulu. Ketiga, keempat, sebetulnya ini sudah apa ya? Kita ulang. Gitu. Keempat, seseorang hadas yang mewajibkan dia berwudu itu jika meraba larangan anak Adam. Larangannya kubul anak Adam, atau liang dubur anak Adam, maka dia hadas. Jika seseorang bersuci, atau ya artinya dia punya wudu, kemudian hadas terkena dengan 4 perkara yang tadi, maka dia dikategorikan hadas asgor, yang mewajibkan dia tatkala mau sholat ya harus berwudu. Qolal Ja'fari fil Ibrikiyah. Qala telah berkata Ja'fari, Syekh Ja'fari fil Ibrikiyah, dalam kitab Ibrikiyah, hiya nawaqiduhu, yaitu perkara yang mampu membatalkan wudu. Jadi jika seseorang terkena hal-hal atau perkara yang membatalkan wudu, maka aujabal wudu'a, itu dia mewajibkan wudu. Wal akbaru, adapun hadas akbar, ma'aujabal gusla, yang mewajibkan, perkara yang mewajibkan mandi. Wahya, yaitu hadas akbar itu al jinabatu, satu jinabat, wal haidu dan haid, wan nifasi dan nifas, wal wiladati dan wiladah. Hadza ala tariqati ba'dihim, ini menurut sebagian pendapat para ulama. Jadi menurut pendapat sebagian para ulama, hadas itu terbagi dua, satu hadas asgor, kemudian kedua hadas akbar. Paba'duhum ja'alal ahdas salah satu aksam, tapi ulama lain pun juga mengatakan hadas itu tidak terbagi dua, hadas itu terbagi tiga. Jadi kan selama ini
Kita tahu hadas itu dua, gitu Pak ya. Hadas asgor dengan hadas akbar. Tidak. Sebagian ulama pun juga mengatakan hadas itu salah satu aksam. Hadas itu terbagi tiga. Satu, hadas akbar. Yang kedua, hadas ausat. Yang ketiga, hadas asgor. Jadi ulama yang pertama membagi hadas itu terbagi dua bagian, juga ada sebagian ulama yang mengatakan hadas itu terbagi tiga. Satu hadas akbar, dua hadas ausat. Apa? Ausat. Yang ketiga asgor. Akbar itu artinya besar, kalau ausat pertengahan atau hadas sedang. Gitu, Pak. Kemudian yang ketiga hadas kecil. Kira-kira mau milih yang mana, Pak? Itu. Jadi ini sebagai pengetahuan juga ya. Milih yang sedang-sedang saja katanya, Pak. Tapi yang sedang ini juga nanti diklasifikasikan masuknya ke dalam hadas akbar, bukan hadas kecil, Pak. Falikauni ma yahrumu bil haid aksaru min ghairi sumya hadas akbar. Maka mayahrumu, perkara yang diharamkan bila haid di atas orang yang haid, aksaru itu lebih banyak, min ghairihi daripada yang lainnya, yusamma hadasan akbar. Maka ini dinamakan adalah hadas akbar. Walikauni ma yahrumu bil jinabati, perkara yang menjadi sebab dia diharamkannya bil jinabati terhadap junub, aqallu, itu lebih sedikit, mimma yahrumu bil haid, dibanding dengan perkara yang yahrumu diharamkan bil haid bagi orang yang haid. Dulu Bapak sudah belajar aya pacaraman itu apa sih? Larangan. Satu, bagi yang gaduh wudu, bagi yang hal-hal yang membatal bagi yang tidak punya wudu. Kemudian yang kedua, dulu sudah belajar larangan-larangan bagi yang haid, yang junub, dan yang ketiga adalah larangan-larangan bagi orang yang haid dan nifas. Satu, larangan bagi yang tidak punya wudu ada berapa, Pak? Lupa lagi ya? Alhamdulillah. Yang tidak punya wudu haram 4 perkara. Satu, sholat. Kemudian yang kedua, tawaf. Yang ketiga apa, Pak? Menyentuh mushaf. Kemudian membawa mushaf. Kalau Bapak punya wudu, boleh nggak membaca Al-Quran? Bapak tidak punya wudu, boleh nggak baca Quran, Pak? Yang tidak punya wudu itu haram menyentuh dan membawa mushaf. Kalau baca, niatkan Al-Quran itu sebagai zikir, maka boleh. Bapak sekarang kentut, Bapak baca qul huwallahu ahad tanpa menyentuh dan tanpa membawa, boleh tidak, Pak? Boleh, tidak. Makanya di sini, Pak, Al-Quran itu kalau diniatkan membaca Al-Quran, jaga adab-adaban, jaga etika, harus punya wudu. Kalau Al-Quran niatnya membaca Al-Quran, gitu Pak ya. Tapi kalau Al-Quran niatnya untuk zikir dan doa, boleh nggak sambil gogoleran? Boleh, kan adab-adaban sebelum tidur apa kata Rasul? Nyangigir kabeh kanan, tuluy membaca apa katanya, Pak? Al-Ikhlas. Membaca apa lagi? Al-Kafirun. Kemudian membaca Al-Falaq. Kemudian membaca itu posisinya membaca lagi apa? Lagi tiduran bagaimana nyala kersare macan gitu keur ngagoler mangitanya bade kulem gitu. Kemudian ayat kursi, kemudian terakhir surat Al-Baqarah.
Kan sudah belajar itu Pak, kemarin baru itu saja Pak. Gitu ya. Nah itu. Jadi itu posisinya adalah Al-Quran dibaca dengan niat apa? Dzikir dan doa sebelum tidur. Boleh kan sambil ngagoler? Nah boleh, tidak menjadi masalah. Selama Al-Quran tersebut tadi diniatkan untuk berzikir dan berdoa. Nah tapi kalau Al-Quran tersebut niatnya untuk membaca Al-Quran, jaga adab-adaban. Satu, dalam keadaan suci. Kemudian harus apa Pak? Harus sopan. Kalau membaca Al-Quran itu sopan Pak. Punten Al-Quran tekenging disajajarkeun jeung bujur. Sok aya Pak eta teh. Belajarna dalam kitab ini Fatwa Qomi Utugyan. Tidak boleh kalau membaca Quran ibu-ibu ieu tah Pak. Jadi antawis Al-Quran dengan mushaf dengan imbi teh sajajar, tidak boleh kade. Gitunya sama dengan menghinakan Al-Quran. Sama halnya tidak punya wudu gitu Pak ya, mau memindahkan Al-Quran di naon Pak? Dicempal. Nah, tidak boleh gitu ya. Dan upan tes dicempal masanes Al-Quran. Apa-apa barang najis nu pantes dicempal mah gitu. Itu kan. Nah, itu. Haram Pak kan tidak boleh. Nah, itu. Jadi larangan-larangan bagi mereka yang punya hadas. Artinya tidak punya wudu. Satu, haram salat, kemudian haram tawaf, kemudian haram menyentuh mushaf dan haram membawa mushaf. Nah itu. Kemudian larangan bagi mereka yang junub. Ada berapa Pak? Ada berapa bagi yang junub? Ada 6 gitu Pak ya. Nah, alhamdulillah nih, lupa lagi. Coba ke belakang lagi Pak. Bagi yang junub, satu haram sholat, kedua haram tawaf, ketiga masul mushaf, menyentuh mushaf, wahamluhu, dan membawa mushaf, kemudian tinggal diam di masjid, kemudian membaca Al-Quran. Baru orang yang junub tidak boleh membaca Al-Quran. Kalaupun harus terucapkan Al-Quran, seyogianya diniatkan dzikir tapi tidak dilafalkan. Harus di dalam hati. Itu kan sudah dijelaskan. Nah itu haram bagi mereka yang junub. Jadi ada berapa? 6. Sholat, haram tawaf, menyentuh mushaf, membawa mushaf, diam di masjid, dan membaca Al-Quran. Itu larangan bagi mereka yang junub. Jadi nyambung Pak ya. Kita bahasan selanjutnya itu nyambung dari sebelum-sebelumnya. Jadi seyogianya diingat terus Pak ya materi yang sudah disampaikan. Kemudian larangan bagi mereka yang haid atau dengan larangan bagi mereka yang nifas. Itu ada berapa? Ada 10. 1. Sholat, tawaf, tidak boleh sholat, tawaf, menyentuh mushaf, membawa mushaf, diam di masjid, membaca Quran, saum, talak, lewat di depan masjid jika takut mengotori, kemudian mengambil kenikmatan antara pusar dan lutut. Nah itu Pak. Larangan-larangan bagi mereka yang haid. Nah, maka dari itu tadi kembali lagi, hadas itu terbagi 3, akbar, ausat, dan asgor. Wa aksaru mimma yahrumu bil hadasil asgor yusama hadas ausat. Perkara yang menjadi haram dengan hadas asgor yusama hadasan ausat, maka itu dinamakan hadas ausat, pertengahan. Wali kauni ma yahrumu binaqidil wudu'in akol, sebab perkara yang menjadikan haram binaqidil wudu bagi mereka yang binaqidil wudu bagi yang telah batal wudunya, liwudu'in bagi mereka yang tidak punya wudu, akolu lebih sedikit, mindalika dari hal itu, yusama hadasan asgor, maka itu dinamakan hadas asgor. Fa asghariyatuhu wa akbariyatuhu wa tawassutuhu bi'tibari qillati ma yahrumu bihi wa adamu qillatihi. Jadi Pak, hadas itu apakah hadas asgor, kemudian ausat dan akbar, tergantung berapa banyak larangannya.
Ngertos Pak? Jika larangannya banyak, maka itu dikategorikan hadas akbar. Nah, jika larangannya itu lebih banyak, lebih sedikit dari yang dari yang lebih banyak, maka itu namanya hadas ausat. Nah, jika larangannya itu lebih sedikit dibanding dengan ausat, maka itu adalah hadas asgor gitu. Jadi sekarang bisa ngelompokkan hadas akbar itu adalah mereka gitu yang larangannya banyak, berarti yang termasuk hadas akbar ini adalah bagi mereka yang haid dan yang nifas gitu. Kalau hadas ausat ini adalah bagi mereka yang larangannya hanya 6, berarti mereka yang junub. Jadi junub ini termasuk hadas ausat gitu. Sedangkan mereka yang tidak punya wudu, maka ini kategorinya adalah hadas asgor. Jadi akbar, ausat dan asgor ini tergantung berapa banyak larangan, maka dimasukkan apakah itu hadas akbar, hadas ausat, hadas asgor. Berarti ausat di sini masih keneh termasuk hadas akbar, karena yang mewajibkan apa Pak? Mandi gitu. Jadi ausat ini tetap posisinya itu karena posisinya junub Pak ya, karena posisinya junub gitu ya. Berarti masih kategorinya adalah hadas akbar yang mewajibkan dia mandi gitunya. Nah, jadi tergantung berapa banyak dan sedikitnya larangan, maka itu termasuk hadas akbar, ausat dan asgor. Nah itu Pak diantaranya. Jadi ringkasnya hadas itu terbagi 2, satu hadas akbar, kedua hadas asgor. Ada juga yang mengatakan sebagian ulama hadas itu terbagi 3, hadas akbar, ausat dan asgor. Besar kecilnya larangan gitunya, maka itu adalah termasuk hadas akbar, asgor dan ausat. Jadi tergantung berapa banyak larangan. Larangan bagi mereka yang tidak punya wudu itu adalah 4, maka ini masuk kepada hadas asgor. Larangan bagi mereka yang junub itu ada 6, berarti ini masuk kepada ausat. Larangan bagi mereka yang haid dan nifas itu ada 10, berarti ini termasuk hadas akbar. Insyaallah. Ada yang ditanyakan dulu Pak? Kalau tidak ada kita lanjutkan. Tanbihu akhar. Qala berkata al-musannif. Di sini yang berkata musannif ya. Al-auratu arbaun. Kita masuk ke wilayah aurat. Al-auratu aurat arbaun ada 4. Wahia yaitu lughat. Apa sih aurat itu? Aurat menurut lughat itu istilah yaitu an-naqsu. An-naqsu itu artinya berkurang atau kurang. An-naqsu artinya ya kurang. Jadi secara lughat itu bahasa, aurat itu artinya kurang. Wasyai'ul mustaqbih atau yang namanya aurat itu secara lughat adalah sesuatu yang dipandang buruk. Jadi sesuatu yang dipandang ya jelek, itu aurat. Upami katingali ya tepantes gitu, itu aurat Pak. Jadi tepantes ya jelek, itu secara lughat. Wasumya al-miqdar, atau yang ketiga yang namanya aurat itu adalah batasan tubuh, al-miqdar. Jadi ukuran. Nanti akan dibahas nanti ukuran-ukurannya, auratnya laki-laki dan auratnya perempuan. Alladzi sayadkurul musannif biha, yang akan disebutkan nanti oleh musannif
pada bab aurat liqabuhi dhuhurihi, ya, karena kenapa? Karena kelihatan nampak jeleknya gitu Pak ya. Karena kelihatan nampak jeleknya. Nah itu secara lugat. Jadi secara lugat aurat itu satu artinya berkurang atau kurang. Yang kedua, aurat itu artinya ya sesuatu yang dipandang buruk, jelek gitu. Kemudian batasan tubuh. Nah, itu secara lugat. Wa tutlaqu syar'an, sedangkan aurat menurut syara istilah ala ma yajibu satruhu fis salati wa ala ma yahrumun nadhru ilaihi. Ya, jadi aurat menurut syariat, menurut istilah adalah perkara yang wajib satruhu ditutupinya. Nah, itu fis salati khususnya di dalam salat. Nah, sudah dibahas Pak kemarin ya hal-hal yang menjadi syarat keabsahan salat itu adalah satrul aurati. Satrul aurat itu menutup aurat gitu ya. Harus tertutup gitu. Selama warna kulit masih kelihatan itu tidak menutup aurat. Jadi usahakan kain untuk menutupi badan khususnya aurat. Nanti ya batasan ukuran tubuh yang kategori sifatnya aurat, apakah itu di dalam sholat ataupun di luar sholat. Nah, tentu kalau di dalam sholat akan mampu membatalkan sholat. Jadi masih kelihatan warna kulit, gitu ya. Atau akan menjadi batal tatkala kelihatannya dari atas atau dari pinggir. Tapi kalau kelihatannya dari bawah itu tidak membatalkan sholat. Nah, kemarin sudah dibahas pada bab satrul aurati. Meskipun sholat sendiri di tempat yang gelap, auratnya nampak, tetap itu juga membatalkan sholat. Gitu. Dulu sudah dibahas. Nah, jadi di sini dikatakan mayajibu satrohu fis salati, ya perkara yang wajib ditutupnya fis salati di dalam salat, wa alama yahrumun nadru ilaihi, dan terhadap perkara yang haram untuk dilihat kepadanya, ya ditatap, dilihat, haram gitu Pak ya. Nah, itu aurat secara istilah. Auratur rajuli mutlaqon. Sekarang auratnya seorang laki-laki tulen. Adzakarul muhaqqaq. Ya lalaki tulen. Bapak lalaki tulen bukan Pak? Pilih pananganna kikian itu. Itu bukan lalaki tulen. Adzakarul muhaqqaq. Pertama, auratnya lalaki tulen. Walau kana kafiran aw amdan. Gitu. Meskipun sekalipun dia adalah orang kafir, aw abdan atau seorang abid. Apalagi kalau seorang mumin, Pak. Gitu. Jadi ini nasihat jalma kafir gitu Pak ya. Gitu. Harus seperti di mana Pak katanya? Di Bali gitu ya. Wah, si anu mah ada jalma kafir gitu, auratin bukan aurat dah kafir, tidak Pak. Nah, di sini kafiron gitunya. Baik itu adalah orang kafir, au abdan atau seorang abid, au sobian, sekalipun sobi bocah gitunya. Walau ghairi mumayyiz, atau meskipun dia belum mumayyiz. Arti mumayyiz di sini ya belum bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Artinya belum menginjak usia 15 tahun. Anak laki-laki tulen umur 7 tahun gitu Pak ya, 6 tahun, tetap gitunya. Aurat laki-laki itu adalah mutlak. Sawaun fis salati, apakah itu kondisinya dalam salat, au kharijaha, atau di luar salat. Ma baina surrati warukbah. Jadi auratnya laki-laki tulen, apakah dia seorang kafir atau abid atau sobi bocah gitu ya, di dalam salat atau di luar salat, maka auratnya itu adalah antara pusar dan lutut.
antara pusar dan lutut. Lakin bin nisbati linadri maharimihi wa mumatsalihi. Itu jika dilihat maharimihi oleh mahramnya. Itu Pak ya. Jadi maharim itu mahram. Itunya mahram itu apa-apa orang yang haram untuk diitikah. Berarti wa mumatsalihi atau sesama jenis. Gitu Pak ya. Sesama jenis. Itu. Jadi kalau sesama jenis sesama jenis itu tidak kategori apa-apa, tidak kategori aurat. Kalau dengan anak gitu ya, anak yang laki-laki gitu itu masih dalam sekup apa-apa keluarga gitu, itu mahram gitu. Itu adalah ma baina surah ar-rukbah. Amanat surah war-rukbah palaisa bi aurat. Jadi yang termasuk aurat itu antara pusar dan lutut. Tapi kalau lutut dan pusar sendiri tidak termasuk aurat. Kertas deh Pak. Oh, pusar dan lututnya ya? Iya, jadi pusar dan lututnya mah tidak termasuk aurat. Aurat itu adalah antara pusar dan lutut. Nu mau ya, sok aya geuningan Pak. Jalmi pamegat dipayuneun sesama jenis mah nu penting katutup larangan we hukum. Nah, dicangcut we. Kalau yang melihatnya sesama jenis. Satu. Kemudian yang kedua yang melihatnya adalah masih ada ikatan mahram. Tapi kalau di luar itu ma baina surah war rukbah. Malah nanti disebutkan di sini. Lakin yajibu satruhu. Oh, dah apa-apa? Tadi teh lutut jeung pusar mah tidak termasuk aurat. Kalau gitu mah penting mah larangan saja tertutup. Tidak begitu. Lakin tetapi yajibu wajib satru ba'doha. Nah, apa-apa? Menutup bagiannya yaitu lutut dan pusar. Jadi meskipun tidak termasuk aurat, tapi wajib menutup aurat tersebut. Min babi, karena ada bab dalam kaidah usul fikih mengatakan mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Mala perkara la yatimu tidak akan menjadi sempurna al wajibu perkara yang wajib illa bihi kecuali dengan hal itu. Bahwa wajibun maka hukumnya menjadi wajib. Berarti kalau melihat kategori usul fikih, meskipun tadi dikatakan pusar dan lututnya tidak termasuk aurat, karena menutup aurat itu hukumnya wajib, maka sesuatu yang menjadi sebab sempurnanya perkara yang wajib bahwa wajibun, maka hukumnya menjadi wajib. Jadi melihat kaidah ini bisa disimpulkan lutut dan pusar juga termasuk aurat yang wajib ditutup. Jadi dibantah nih oleh kaidah usul fikih. Amma auratuhu binisbah linadril ajnaiyah ilaihi jami'u badannya. Aurat laki-laki itu jika yang melihatnya adalah orang lain, contoh abdi gitunya. Linadril ilahi pajami'u badani, seluruh badan Pak. Auratnya laki-laki itu jika yang melihatnya adalah ajnabi, orang asing. Abdi sareng Pak Dodo gitunya, jami'ul badan. Auratnya laki-laki itu gitunya, hatal wajah wal kafain. Oh, sampai katanya wajah dan kafain. Itu Pak. Kafain itu apa? Dua telapak tangan. Walau indah aminal fitnah. Meskipun akan merasa tenang dari datangnya fitnah. Walau raqiqon, meskipun budak sekaligus. Fayahrumu alaiha antanduro ila syai'in min dalika, maka tidak boleh gitunya meskipun sesama jenis yang bukan mahram antanduro ila syai'in, melihat sesuatu yang ada pada aurat laki-laki.
Tidak boleh, Pak. Iya, jadi memang kalau berenang itu sesama. Karena kenapa? Ya kalau berenang nak bapak, jeung anak, jeung uwa, jeung dulur, eta mah masih kena ada kaitan apa? Mahram gitu. Tapi kalau sudah bercampur dan bergaul mah gitu di antara laki-laki yang lain, itu auratnya laki-laki adalah seluruh badannya, Pak. Fayahrumu alaiha antan duru ila syai'in min dalika, maka hukumnya haram alaiha terhadap apa? Auratnya, melihat aurat tersebut, antan duru melihat ila syai'in min dalika. Nah, itu Pak, dari hal itu. Nah, jadi memang mutlak aurat itu Pak, itu auratnya laki-laki. Wa bin nisbati lil khalwah as-sawatani faqat alal mu'tamad. Tapi menurut pendapat mu'tamad, auratnya seorang laki-laki jika dalam keadaan sendiri hanya lubang kubul dan dubur saja, Pak. Jadi upami bapak nuju bubulil giran nyalira, aurat na kanggo bapak nyalira mah naon? 2 palawangan we. Gitunya, hanya 2 palawangan antara kubul dan dubur. Patah sulu analau salasa auratin. Nah, itulah makanya aurat itu salasu auratin terbagi 3 gitu, Pak. Nah, jadi 1 artinya di sini menjadi aurat itu tatkala dilihat oleh selain tatkala dilihat mahramnya gitu Pak ya, yaitu antara pusar dan lutut. Kalau untuk ajanib seluruh tubuhnya itu Pak aurat laki-laki itu. Dan yang ketiga adalah tatkala sendiri. Kalau tatkala sendiri mah yaitu antara apa Pak? Ya antara 2 lubangnya saja. Ya antara yaitu lubang dubur dan kubur. Nah itu kaitannya dengan aurat. Jadi kalau sesama laki-laki yang bukan mahram, ya jadi dia harus menganggap buruk gitu Pak ya. Harus menganggap jelek gitunya. Kalau kaitannya tadi teh. Jadi kalau melihat kepada definisi ya sesuatu yang jijik Pak, sesuatu yang jelek gitu. Meskipun tadi kaitannya adalah mutlaknya adalah antara pusar dan lutut gitu Pak ya. Itu auratnya seorang laki-laki. Marun, cabang. Ilam. Sedikit lagi Pak. Anna nadrol mar'ah ila zaujiha jaijun. Seorang perempuan gitunya netep ila zaujiha jaizun, kepada suaminya jaizun itu hukumnya boleh, bi jami'i badanihi, bi jami'i badanihi kepada seluruh badannya. Jadi boleh Pak. Kaaksihi juga sebaliknya. Jadi suami istri gitu Pak boleh melihat sakujur awakna. Ya, artinya apa? Boleh melihat auratnya. Gitu. Iya. Suami istri diperbolehkan untuk pada melihat auratnya. Jaizun. Tapi sareng pun bojo, bubuli giran gitu banyak. Gitu. Boleh jaizun. Gitu. Nikmah in manaha minan nadri ilauri imtana alaihi an nadri ila bihilafil aksi. Tapi sebaliknya, jika seorang suami melarang kepada istrinya untuk tidak melihat aurat suami, maka harus patuh istri, jangan melihat larangannya. Tapi sebaliknya, jika istri melarang untuk melihat aurat istrinya, nah itu mah boleh. Dibalik banyak. Atas Boleh dilanggar. ya, jadi boleh dilanggar. Bukan begitu Pak, bukan. Sekali lagi. Jadi kini laki-laki ini punya aurat, ini di depan istrinya. Cek caroge teh gitunya ka istrina. Ulah ditingali Gitunya. Ulah ditingali Wajib taat. Jangan dilihat. Tapi tatkala istri sudah berbusana gitu Pak, cek istri teh, ulah diragap, ulah ditingali gitu. Menang dilarang eta mah. Cik bapak teh mau uing we cenanya. Fa innahu jaizun qatan.
Karena kenapa? Laki-laki itu adalah jaijun kotan. Li'annahu yamliku tamatu biha. Karena kenapa? Seorang suami itu berhak memiliki dan menikmati seluruh tubuh istri, gitunya. Wala tamliku tamatu bi. Tapi sebaliknya gitunya. Perempuan tidak berhak memiliki seluruh tubuh suami. Itu yang menjadi dalil. Kalau dilarang. Ya, kalau dilarang gitunya. Nah, itu. Jadi memang ya kalau dilarang oleh suaminya gitu. Lakin nadru ila farji aku bulan auduburon makruh. Tapi katanya Pak, melihat kepada farji, ya intinya larangan gitu Pak. Baik itu adalah kubul dan dubur makruhun, itu hukumnya makruh. Nah, itunya. Jadi hukumnya makruh. Tapi itu nincak darajat haram Pak Kade. Nincakna dina darajat makruh. Idza kana bi ghairi hajatin, kalau tidak ada hajat. Nah, itu dia. Wa ila batini asyadu karoha. Tapi upami pikeun ka di belek-belek gitu banyak. Jadi nyosok jero hayang ningalina teh kana larangan istri gitu nya, baik larangan kubul dan dubur asyadu karoha. Itu sangat dibenci gitu Pak. Nah itu kaitannya. Kecuali dokter. Di sini tidak ada pengecualian ya. Ya, itulah memang spesialis kedokteran itu. Karena kan masalahnya atau bibu ya tabib wal mualim ya, dokter dan guru. Itu dua makhluk yang wajib ditaat. Karena kenapa? Kalau tidak taat ka guru moal menang ilmu. Namun teu taat ka dokter moal cager. Jadi karena konteks itulah gitunya situasinya dalam keadaan darurat. Maaf, seperti dia Bapak di KB ya, bukan KBPL Pak ya, yang di yang diikat itu ya di ayudi gitu kan. Makanya carilah dokternya yang perempuan. Tapi kan kadang-kadang dokternya yang laki-laki Pak ya. Subhanallah akbar. Itu makanya kadang-kadang sudah nincak bagian keharaman itu yang tidak semestinya seperti begitu. Nah itu. Nah, makanya kalau orang muslim tidak sepantasnya lah gitu ya. Kalau sifatnya tidak dalam keadaan darurat. Tapi kalau sifatnya dalam keadaan darurat mah ya sama dengan kaidah tadi malayatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Ya, karena dengan perkara itu menjadi sempurna, maka hukumnya akan menjadi wajib. Kemudian ad-daruratu tubihul mahdurat. Wah, jadi konteks-konteks kaidah usul fikih ini akan menjadi dalil yang kuat gitu Pak. Karena konteks dalil ini adalah diambil dari hadis dan Al-Qur'an juga. Di samping tadi termasuk bagian dari kalamul ulama. Nah, jadi Pak, perempuan melihat laki-laki gitu. Tapi jika ada larangan dari seorang laki-laki, dari seorang suami, nah tentu ini adalah kaitannya suami istri. Ya, kalau bukan suami istri, ya itu tentu mutlak hukumnya haram. Nah itu. Jadi boleh saling memandang gitu Pak ya. Tapi kaitannya adalah kalau dilarang oleh suami, ya perempuan tidak boleh. Tapi kalau perempuan istri gitu yang melarang kepada suami, ya boleh dilarang saja. Gitu karena kaitannya adalah yang melikut tamatu. Ya, dia berhak untuk dia memiliki gitu ya tamatu kenikmatan gitu. Lakin nadru ila farja kubulan dubur, tapi kalau melihat kepada mutlak larangannya kubul dan dubur itu hukumnya makruh bi ghairi hajatin. Kedudukan derajat makruh itu tanpa ada hajat. Tapi kalau lebih jero deui gitu nya melihatnya artinya lebih dalam lagi melihat larangan kubul dan dubur itu asyaddu karohah. Hukumnya derajatnya adalah sangat dibenci. Tapi sangat dibenci ini tidak nincak karena derajat apa? Derajat haram. Karena kan nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Istri-istrimu adalah ladang bagimu. Macul
dek digigir gitu banyak, dek di tengah, mopok mah dek dibalikeun, dek di apa-apa, ya dek dicungkir balikeun, patuh harsakum annasyitum. Gitu ya, annasyitum terserah kalian. Wanita-wanita istri-istrimu itu adalah ladang bagimu. Itu konteksnya ya menurut Al-Qur'an. Tapi tentu kalau orang Islam harus berpedoman kepada sunnah. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan tentang hubungan suami istri. Makanya nanti Pak, kalau santri itu nih sapinah dulu nih. Setelah sapinah langsung masuk kepada Fathul Qorib. Setelah Fathul Qorib nanti masuk kepada Fathul Mu'in. Baru nanti setelah Fathul Mu'in ada Fathul Izar Pak. Ya eta jangan santri mah Fathul Ijar teh ke bab muka samping. Ya saya dulu belajar gitu sapina langsung masuk karena Fathul Qorib, takrib gitunya, kemudian Fathul Mu'in, ya kalau i'anah itu sarahnya. Nah, langsung baru endingnya adalah Fathul Ijar gitu ya. Muka samping nanti diajarkan Pak dina Fathul Ijan ya cara-cara kumaha. Ya cara kuat gitunya, posisi kumaha itu dalam Fathul Ijar. Ya kalau mau mah Bapak beli saja sekarang kitabnya, pelajari biar lebih cepat karena ngantosan Fathul Ijar, Fathul Muin jeung Fathul Qorib begitu acan sabaraha tahunan dugikeun ka rempo manten. Gitu itu Pak ya. Itu untuk apa? Untuk fikihnya gitu ya. Ya dulu yang ditunggu-tunggu Fathul Ijar Pak, gitu ya. Dikobong tuh gitu. Nah itu Pak kaitannya dengan aurat. Ada yang ditanyakan Pak kira-kira? Ya, cekap lah pengintennya. Insya Allah kita lanjutkan nanti insya Allah minggu depan masuk ke amat ya. Baru sedikit. Jadi ringkasnya pertama aurat itu hadas itu terbagi dua. Satu akbar dan asgor. Ada yang mengatakan hadas itu terbagi tiga. Akbar, ausat, sedang dan asgor. Besar, kecilnya dan sedangnya itu hadas tergantung berapa banyak larangan yang dilarang. Satu bagi mereka yang tidak punya wudu, bagi mereka yang junub, dan bagi mereka yang haid. Bagi yang junub itu ada 6, bagi yang tidak punya wudu itu ada 4, bagi yang haid dan nifas itu ada 10. Bapak tinggal masukin saja mana kelompok hadas ageng, hadas pertengahan, dan hadas kecil. Kemudian aurat itu juga terbagi 3, gitu ya. Aurat itu antara pusar dan lutut. Itu jika sesama jenis, gitu ya. Jika sesama jenis dan mahram, gitu. Tapi kalau meskipun sesama jenis, aurat laki-laki itu dan bukan mahram, itu ya seluruh badannya, ya harus ditutup. Kedua, kemudian ketiga, aurat itu bagi seseorang yang sedang sendiri, gitu Pak ya, sedang menyendiri, auratnya ya hanya sebatas lubang kubul dan dubur. Seorang suami boleh melihat aurat seluruh tubuh istrinya. Jika ada larangan, istri wajib taat. Sama halnya, gitu ya. Istri juga boleh melihat auratnya suami, juga sebaliknya. Tapi jika ada larangan suami dari istrinya untuk melihat kujur tubuh istrinya, itu boleh dilarang. Karena kenapa? Ya seluruh tubuh istri itu milik suaminya. Melihat kubul dan dubur tanpa hajat itu hukumnya makruh. Tapi lebih makruh lagi jika melihat dua larangan tersebut lebih dalam, gitu Pak ya, lebih dalam. Nah itu kesimpulan dari yang kita bahas pada hari ini. Semoga kita mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi Allah
subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.